Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah dijawab ya. Ya anak-anakku semuanya, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ustaz juga mengabarkan, alhamdulillah Ustaz hari ini juga sehat walafiat. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, semuanya jawab pakai dari Ustaz ya. Seperti kita kalau di kelas. Mana semangatmu? Iya, luar biasa. Mana solihmu? Iya, mantap ya. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah menjawab pakai dari Ustaz Amin. Semoga kesemangatan kita hari ini kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar PAI pada hari ini. Allahumma amin. Ya anak-anakku semuanya, dari level 5 sebelum kita mulai pelajaran PAI pada hari ini, jangan lupa kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikuti Ustaz Amin ya. Kita berdoa bersama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kefahaman kepadaku. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajar, diberikan kepahaman oleh Allah dalam belajar. Allahumma amin. Anak-anak semua, kita sudah masuk di pertemuan yang kedua, pendidikan agama Islam. Kita sudah masuk di bab yakin terhadap kitab dan Rasul sebagai pembawanya. Di dalam surat An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi anak-anakku semuanya, Allah telah menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang-orang itu termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Bagaimana sih Ustaz cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana caranya? Ya, perhatikan ya. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, menjadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya anak-anak sekalian, materi yang kita bahas ini perlu diketahui, ini adalah termasuk rukun iman yang ketiga, ya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasul-rasulnya. Adapun kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kitab Taurat,
yang diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman bagi umat apa saja? Yang pertama yakni adalah Taurat, ya. Ini bagi kaum Yahudi, Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Ini juga diturunkan kepada bagi kaum Yahudi atau umat Yahudi, Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada umat Nasrani. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan bagi umat Islam. Pada prinsipnya, isi kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berisi perintah untuk bertauhid atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara rinci, isi kandungan kitab Taurat perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan menyembah patung dan berhala, perintah mensucikan hati, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membersama manusia. Isi kandungan dari kitab Zabur berisi zikir, nasihat, ilmu, hikmah, dan doa. Isi kandungan dari kitab Injil perintah bertauhid, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai zaman, menjelaskan kelak akan datang kembali Rasul, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan dari kitab Al-Quran ada akidah atau keyakinan, akhlak atau budi pekerti, fikih, ibadah salat, zakat, dan muamalah, dan tarikh atau sejarah. Selanjutnya, silahkan perhatikan video berikut ini. Janganlah terlena dengan nikmat dunia, karena kau kan merugi. Jangan terpedaya bujuk rayuan setan hingga terjerumus dalam kenistaan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk jalan setiap insan, agar kita tidak terlena dengan dunia yang fana. Al-Quran cahaya penerang kehidupan, petunjuk bagi seluruh insan untuk hidup di dunia. Al-Quran cahaya penerang kehidupan, petunjuk bagi seluruh insan untuk hidup di dunia. Mari kita amalkan, jadikan hamba beriman. Untuk hidup di dunia. Al-Quran cahaya penerang kehidupan, petunjuk bagi seluruh insan untuk hidup di dunia. Mari kita amalkan, jadikan hamba beriman. Janganlah terlena dengan nikmat dunia, karena kau kan merugi. Jangan terpedaya bujuk rayuan setan hingga terjerumus dalam kenistaan. Jadikan Al-Quran
sebagai pedoman, petunjuk jalan setiap insan, agar kita tak terlena dengan dunia yang fana. Al-Quran cahaya penerang kehidupan, petunjuk bagi seluruh insan untuk hidup di dunia. Al-Quran cahaya penerang kehidupan, petunjuk bagi seluruh insan untuk hidup di dunia. Mari kita amalkan, jadikan hamba beriman. Ya, itulah anak-anakku sekalian video yang bisa kita nikmati. Penjelasan yang terakhir, hikmah beriman pada kitab-kitab Allah apa aja? Yang pertama, menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Yang kedua, memperkuat keimanan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi. Dan yang terpenting pada poin ini yang kita bahas pada pagi hari ini sudah tertulis dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang artinya dia menurunkan Alkitab, yakni adalah Al-Quran, kepadamu dengan sebenar-benarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Jadi kitab yang paling benar dan sempurna tidak lain dan tidak bukan, yakni adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian anak-anakku sekalian, semoga pertemuan kali ini bisa dipahami. Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.